Halo, berjumpa lagi dengan saya Alvan Imawan di Vanus Channel, channel informasi properti Anda. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat, dan banyak bersyukur ya. Video kali ini saya tidak akan promosi-promosi atau membahas review rumah, progres rumah, atau suatu perumahan, tapi saya akan bahas tentang istilah-istilah atau bahasa-bahasa dalam memasarkan atau produk dari properti pada umumnya dan rumah untuk khususnya guys. Jadi ini yang cari properti selama ini kan yang kebanyakan rumah. Nah ini kadang-kadang ada yang salah kaprah seperti bahas tentang site plan rumah dan site plan perumahan. Nah ini kurang tepat gitu loh ya. Atau Anda lihat baca-baca iklan di online atau offline. Offline itu maksudnya di jalan-jalan itu ada tulisan SHM, ada tulisan LTLB. Itu tuh apa sih? Nah saya akan bahas di video kali ini biar Anda teman-teman yang mau cari properti, mau cari rumah itu bisa paham istilah-istilah ini. Jadi kalau Anda didatangi marketing atau lihat brosurnya itu sudah paham dari isi konteks dan konten dari brosur maupun penjelasan dari marketing yang Anda datangi atau Anda didatangi marketing tersebut. Jadi marketing perumahan. Jadi jelasin ini itu Anda akan connect dan tahu daripada dikibuli. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang istilah-istilah di dalam dunia properti, khususnya rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bagi yang belum, kita lanjut, kita bahas yang pertama ini guys. Fasad atau desain luar. Nah ini fasad adalah tampilan muka rumah atau tampilan muka properti tersebut guys. Nah ini biasanya kalau di perumahan fasad atau desain luarnya bisa dirubah nggak? Itu pasti kalau di perumahan nggak mau ya, alias nggak bisa karena sudah ada IMB nya yang menyatu di dalam perumahan itu guys. Kecuali kalau Anda mau beli rumah kafling yang satu persatu, jadi ya itu bisa. Jadi merequest desain yang kita inginkan itu bisa, fasadnya bisa dirubah. Tapi kalau Anda beli di perumahan itu pasti gak mau dan gak bisa guys, kecuali denah di dalam. Fasad adalah tampilan muka atau tampilan luar bagian depan dari properti atau rumah itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang denah. Denah ini adalah pemetaan di dalam properti tersebut guys, atau pemetaan di dalam rumah tersebut. Jadi ada ruang kamar tidur, terus ruang dapur, ruang keluarga. Biasanya di brosur kan ada tuh, saya akan tunjukkan beberapa contohnya ya, seperti di layar Anda itu guys, itu adalah denah. Nah denah itu pemetaan ya, pemetaan di dalam suatu bangunan atau tipe rumah yang akan Anda lihat itu adalah denah guys. Jadi dibedakan ya denah dan site plan. Oke, selanjutnya adalah site plan. Nah ini adalah site plan, adalah pemetaan kawasan dari perumahan properti atau rumah tersebut guys. Jadi ini memang beda ya bahasanya ya, jadi jangan sampai salah kaprah gitu ya. Jadi denah sama site plan itu berbeda. Site plan adalah pemetaan kawasan perumahannya, kalau denah adalah pemetaan dari rumah tersebut, jadi per unit. Oke, nah untuk di site plan ini kan tentunya akan Anda lihat nih blok A, B, C, lebar jalannya berapa, terus ada tamannya di mana, hadapnya di mana, utara, barat, timur, selatan ini. Nah ini kalau Anda mau beli rumah tapi nggak lihat site plan ya seperti beli katak dalam tempurung. Bener ya seperti itu guys. Jadi Anda tidak akan tahu rumah Anda mau beli rumah tipe A gini ya, tapi kan Anda harus tahu nih posisi yang
pas atau posisi yang Anda sukai, seperti dekat taman atau mau hadap utara, nggak mau hadap barat karena panas. Nah, ini lihatnya di side plan guys. Jadi jangan Anda langsung tanda jadi tapi Anda tidak lihat di side plan-nya. Saya ingatkan lagi, side plan adalah pemetaan kawasan dari perumahan tersebut. Oke. Kalau master plan itu jauh lebih besar. Jadi sudah seperti beberapa blok atau beberapa klaster yang jadi satu, itu biasanya master plan. Master plan ini biasanya lebih dari 50 hektar. Kalau di bawah 50 hektar itu namanya site plan. Selanjutnya adalah LT dan LB. LT adalah luas tanah, LB adalah luas bangunan. Jadi luas tanah adalah dimensi dari luas tanah properti tersebut, seperti 6 kali 15 misalnya. 6 berarti lebarnya, 15 adalah panjangnya. Kalau misalnya Anda lihat ada LT atau luas tanah 70, itu dilihat dulu dimensinya. 70 ini kayak gimana guys? Kalau depannya 7 kali 10 berarti lebarnya 7. Kalau 10 kali 7 berarti lebarnya 10, panjang ke belakang 7. Oke? Oke. Selanjutnya adalah LB. Nah, LB-nya adalah luas bangunan. Jadi bangunan tersebut luasannya berapa? Nah, itu biasanya disebutkan dalam tipe. Jadi tipe 45 ya, LB-nya itu 45 meter persegi guys. Jadi contohnya seperti ya di dalam Dena itu kan juga ada LT dan LB, biasanya seperti itu ya. Luas tanah 5 kali 10 50 dan LB-nya 35. Nah, itu kan di peta bisa lihat tuh. Kalau LP 35 berarti bangunannya, kalau kita anggap rata ya 5 kali 7 itu berarti tipe 35. Bisa secara sederhananya seperti itu guys ya. Selanjutnya adalah KT dan KM. Nah, KT itu adalah kamar tidur, KM adalah kamar mandi. Kalau Anda lihat brosur atau lihat broadcastan atau online, tulisannya kamar tidur utama. Nah, ini adalah kamar tidur yang biasanya jadi ada kamar mandinya guys. Jadi kamar tidurnya pasti gede plus ada kamar mandinya. Itu adalah kamar tidur utama. Terus Anda lihat broadcastan atau beberapa informasi kalau ada KT 3 plus 1 atau KM 2 plus 1. Nah, plus 1 nya nih biasanya kamar tidur pembantu, berarti satu kamar tidur pembantu. Jadi misalnya KT 3 plus 1 berarti kamar tidurnya 3 plus 1 kamar tidur untuk pembantu. Sama juga dengan KM 2 plus 1 berarti kamar mandinya 2 plus 1 kamar mandi pembantu. Selanjutnya di brosur-brosur atau di info-info online itu biasanya ada tulisan spesifikasi teknis atau spesifikasi bangunan. Yang dimaksud ini adalah speknya atau material-material yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut guys. Jadi seperti ini, dinding bata merah atau bata ringan, rangka atap galvalum. Nah, itu adalah material-material yang dipakai oleh developer ini untuk membangun rumah. Nah, itu juga bisa Anda perhatikan nih, bata merah apa bata ringan, terus lantainya granit atau keramik. Nah, itu masuk dalam spesifikasi teknis atau spesifikasi bangunan. Selanjutnya kalau Anda lihat iklan-iklan ada tulisan SHM, HGB, nah ini yang dimaksud adalah sertifikatnya yang akan Anda terima saat beli rumah. Jadi ini penting juga, jangan sampai Anda beli rumah atau perumahan itu nggak tahu sertifikat terima apa. Itu hati-hati guys ya, karena kalau Anda punya rumah bagus pun tapi nggak ada SHM atau HGB atau sertifikat yang jelas, itu ya sama aja bohong gitu ya. Jadi nggak berharga loh ya, walaupun rumahnya mewah banget berlapis emas gitu tapi nggak ada sertifikat, ya bohong gitu. SHM adalah surat hak milik, HGB adalah hak guna bangunan. Untuk produk yang dikeluarkan oleh perumahan terutama HGB itu terimanya HGB guys. Jadi Anda sebenarnya terimanya HGB kalau Anda beli di perumahan. Tapi ada beberapa case tertentu atau perumahan-perumahan yang memfasilitasi HGB-nya dinaikkan juga menjadi SHM. Nah,
Jadi HGB itu sama-sama sertifikatnya hijau. Jadi nanti kalau Anda mau naikkan HGB Anda, rumah Anda menjadi SHM, itu hak guna bangunannya tinggal dicoret aja, diganti milik di SHM atau di HGB Anda. Cuma gitu doang. Kecuali kalau HGB-nya apartemen ya, itu warnanya pink, itu beda, SHRSS namanya. Oke, sekian dari beberapa istilah, Meanwhile. Oke, terima kasih. Ini adalah beberapa istilah-istilah yang ada di dalam bahasanya properti atau khususnya rumah, guys. Jadi semoga ini bermanfaat. Kalau Anda mau cari rumah atau mau beli properti, ini beberapa istilah ini harus Anda pahami. Ini adalah istilah dasarnya. Oke, semoga bermanfaat. Bisa share ke teman-teman Anda yang mau cari rumah. Ini mungkin bisa menjadi referensi penting untuk informasi tentang beli properti atau beli rumahnya. Oke, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Lihat video-video saya selanjutnya ya. Bye-bye. Ya, jadi kita di